Di 95,3 Radio Suara Sehat kembali mengudara untuk keluarga sehat Sulawesi Utara. Di kesempatan hari ini, hari Kamis, lembaran ke-8 di bulan Agustus 2024. Dan saya Natali akan menemani keluarga sehat untuk program talk show kesehatan di Radio Suara Sehat 95,3 FM. Dan di pagi hari ini, kita sudah kedatangan tamu narasumber kita, Dr. Tubagus D.E. Abeng, MMR MKes Fiskua. Dan dokter merupakan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Utara. Untuk pagi hari ini, keluarga sehat, kita akan mengangkat topik pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit. Nah, terkait dengan topik kita di pagi hari ini untuk program kesehatan, talk show kesehatan, sudah hadir di studio narasumber kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Dokter. Pagi. Ya, saya sering disapa Dokter Abeng, namanya panjang sekali itu. Panjang ya, Dok? Ya, Dokter Abeng aja, saya dokter. Kalau di Sulawesi Utara, insya Allah satu dunia saya tahu. Dokter Abeng alumni Unsrat, ya, Manado. Ya. Kemudian S2 di Jogja, ada satu MKes itu Health Economic. Kemudian ada MMR Manajemen Rumah Sakit. Kemudian S3 saya di Jakarta, mengambil pendidikan manajemen pendidikan, tapi disertasi khusus rumah sakit pendidikan. Jadi saya sering ceramah, saya bilang ilmu saya tidak banyak, hanya rumah sakit. Kalau rumah sakit saya kemana-mana, dan sekarang saya kerja sudah pensiun sebagai PNS, dan terakhir pensiun sebagai dosen di IAIN Manado, karena ada fakultas tarbiyah namanya pendidikan, dan di situ ada manajemen pendidikan. Oke, jadi hari ini kita mengangkat tema pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit. Nah, Pak Dokter, kalau berkaitan dengan tema, mungkin ada sedikit yang bisa Pak Dokter jabarkan untuk kita semua, biar kita lebih jelas lagi apa sebenarnya pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit ini. Baik. Jadi hari ini, pagi ini cuma 1 jam ya. Saya biasa di radio 2 jam karena panjang di cerita. Apalagi ada bilang kontak pendengar. Cuma ini karena radio termasuk baru. Saya orang lama di radio. Luar biasa. Tadi multi-talent ya Pak Dokter. Tidak kenal karena saya tidak pernah masuk ke. Jadi saya lama pegang Smart FM sama dengan teman-teman di sana, dan banyak yang sudah meninggal. Sebelumnya di radio KDFM. Itu oldies tapi bicara tentang kesehatan orang tua. Kemudian di Smart bicara tentang kesehatan, pelayanan kesehatan secara umum. Kemudian ada radio female, pelayanan kesehatan bagi perempuan. Panjang sekali. Dan di Monti ini pernah 1 kali atau 2 kali ya. Jadi saya jelaskan ini mengenai Yankes ya. Sebenarnya yang jago ini Dr. Debbie Kalalo yang sekarang kepala dinas, karena dia ahli health promosi kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan, pelayanan khusus pelayanan ya, kesehatan kan banyak ceritanya, dan kedokteran itu bagian daripada ilmu kesehatan. Jadi kedokteran tidak sama dengan kesehatan. Kesehatan makro besar sekali, makanya ahli-ahli kesehatan banyak. Ya, ahli kesehatan lingkungan, ahli gizi itu kesehatan. Tapi kalau kedokteran lain lagi. Nah, untuk pelayanan kesehatan rujukan, selain tenaga kesehatan, tapi yang lebih banyak berperan itu dokter, spesialis. Ya, atau DPJP, dokter penanggung jawab pelayanan kesehatan, pelayanan. Nah, jadi pelayanan kesehatan dibagi 2 yang besar. Jadi FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu dilayani di klinik dokter praktek mandiri. Sekarang kan karena BPJS sudah pisah-pisah ya. Dulu saya praktek sendiri, masih tugas di Gorontalo, tapi menunggu pasien datang. Jadi bayar sendiri istilahnya ya. Kalau sekarang kan semua tercover oleh BPJS, jadi dokter praktek harus bekerjasama dengan BPJS atau insuransi yang lain. Kemudian ada klinik dibagi berapa lagi? Ada klinik Pratama, klinik utama, macam-macam. Nah, itu sekarang berkembang di masyarakat. Jadi dokter tenaga kesehatan lain bergabung satu lembaga namanya klinik ya. Kemudian setelah itu baru FKTRL, fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau tingkat rawat lanjut.
Nah, itu ada rumah sakit. Jadi rumah sakit merupakan bagian pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya. Dibagi, kalau pemerintah itu dibagi RSUD Pratama yang kecil, tempat tidur di bawah 50. Ada dokter spesialis 1-2 enggak masalah. Kemudian rumah sakit RSUD kelas D. Jadi setelah pertama paling di bawah naik kelas satu tingkat lagi kelas D. Itu ada 4 spesialis dasar. Spesialis dasar itu ada 4. Jadi apa-apa penyakit anak, dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, ya dua saya sebut yang utama ya. Kemudian dokter penyakit dalam, kemudian dokter bedah. 2 yang utama ini yang diperlukan di rumah sakit, yaitu dokter obstetri kandungan, namanya SPOG, spesialis obstetri ginekologi, dan spesialis anak. 2 spesialis ini sangat diperlukan karena angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia masih tinggi. Nah, makanya diharapkan semua rumah sakit tipe D Pratama kalau bisa atau tipe D harus ada 4 spesialis dasar. Kemudian dia naik ke kelas C. Itu pelayanan kesehatan rujukan ini ya, rumah sakit ya. Nah, kelas C itu 4 spesialis dasar tambah yang lain-lain. Begitu ya? Ada kalau di mana misalnya di Sangir atau di pulau atau di pegunungan, angka penyakit mata misalnya banyak, berarti spesialis mata harus ada. Angka penyakit kulit banyak, berarti harus ada dokter spesialis kulit. Begitu ya? Nah, kemudian rumah sakit lebih besar lagi, tipe B. Tipe B, kemudian lebih besar lagi tipe A. Begitu ya? Saya coba distribusikan supaya masyarakat tahu rumah-rumah sakit apa yang DP kelas-kelas tadi itu ya. Kalau kelas D, semua rumah sakit yang kecil-kecil di daerah, kabupaten kota itu kelas D. Nah, sekarang diupayakan untuk meningkatkan menjadi kelas C supaya dokter spesialis 4 dasar ada. Karena Sulawesi Utara data terakhir masih ada, bukan sebenarnya tidak ada, angka kematian bayi, angka kematian ibu masih ada, gitu. Kemudian yang kedua, setelah tipe C, dia naik tipe B. Nah, sekarang kalau rumah sakit kabupaten kota, saya ulangi, itu tipe C. Nah, ada SK Gubernur yang 4 rumah sakit itu menjadi tempat rujukan. Yang pertama untuk Bolmong Raya, itu nama rumah RSUD Kota Mobagu di Kampung Pebundayan. Kemudian maju kemari Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan sebagian Minahasa itu rumah sakit RSUD Noongan milik provinsi. Kalau tadi Pebundayan itu milik Kota Mobagu, Pemkot, gitu. Kemudian masuk ke Minahasa Utara, Minahasa Utara, Bitung, sebagian Manado, bagian ujung sana, itu rumah sakit rujukannya ke rumah sakit Walanda Maramis di mana itu? Air Madidi atau di mana? Air Madidi ya, Walanda Maramis. Kemudian kepulauan, jadi Sitaro, Talaut, Sitaro itu Siau, Tagulandang, Biaro, kemudian Talaut dan Sangihe. Kepulauan itu rujukannya di rumah sakit Sangihe. Apa namanya? Rumah sakit di Sangihe. Jadi masyarakat semua berpikir begitu. Dan dari 4 rumah sakit ini, karena rujukan regional SK Gubernur, diupayakan nanti mereka itu naik kelas C. Supaya spesialis tambah banyak, orang Sangir sudah perlu lagi ke Manado. Betul. Bisa tangkap ya, orang Minahasa Utara sudah perlu ke Manado. Nah, sekarang ini tantangan RSUP Prof. Kando itu besar sekali. Dalam arti pasien overload. Karena apa? Karena formulasi rujukan tidak jalan. Nah, tadi kalau rujukan sudah jalan, rumah sakit tipe A itu untuk penyakit-penyakit yang berat sekali. Itu ya. Misalnya DP contoh dokter misalnya misalnya rumah sakit lain sudah mampu karena di sana itu banyak spesialis. Sekarang ini sumber kembang ilmu kedokteran. Saya sebut ilmu kedokteran ya, ilmu kesehatan juga sedang berkembang. Dokter spesialis sekarang sudah masuk kepada subspesialis. Atau coba lihat ada SPOG K, SPB KBD seperti ketua DPR. Spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Jadi urusan bedah perut, digestif itu perut ya, DP urusan. Jadi semua konsultan adanya di RSUP Malalayang. Jadi teorinya sekarang melahirkan biasa itu dibantu oleh bidan atau rumah sakit tipe D. Kalau rumah sakit tipe C melahirkan yang patologis, lahir bokong, melintang dan lain-lain.
Itu formulasi rujukan ya. Jadi jangan misalnya Sakipuru orang hamil mau melahirkan pergi ke Malalayang, setelah terlalu jauh. Nah, jadi itu misalnya yang so berat. So berat atau apa ya istilah? Jadi artinya rujukan terakhir di ya, sana. dokter misalnya dokter spesialis yang tidak konsultan, tidak mampu di sana lebih. Nah, jadi sekarang ini flu ke rumah sakit Malalayang. Sakipuru, katakanlah misalnya apendik ke Malalayang, mestinya itu ke rumah sakit TPD saja. Ada di Manado zona ada TPD ya. Kebanyakan di dekat-dekat itu so TPC. TPD ada sekarang di Pulau Mongondo. Kalau di Sange ada TPD juga, namanya Liong Padudi, ada Liong Kendage. Nah, kemudian rumah sakit Sitaro D sudah naik C. Talaut D sudah naik C. Jadi pelayanan kesehatan rujukan di Sulawesi Utara sudah makin baik. Nah, cuma saya jelaskan rumah sakit tipe B di Sulawesi Utara adanya Siloam. Jadi misalnya dari Pulau Mongondo ya, lewat Amurang merujukan. Kalau dia mau ke B, Siloam. Kalau ada juga rumah sakit Awalui, ini saya tidak pesan sponsor ya. Rumah sakit Awalui so banyak ada dokter-dokter spesialis dalam arti. Jadi boleh singgah di situ. Tipe B. Dia masih C. Cuma yang Siloam B. Nah, jadi lewat Boulevard, Baputar, nyenak Baputar ya. Baputar dulu masuk di Siloam. Jadi kalau Pancaran Kasih masih C. Nggak tahu perencanaan ke depan. Pancaran Kasih dengan Siloam dua-dua susah orang bilang. Sempit. Ya toh? Jadi jalurnya dokter kalau misalnya dari vaskes tingkat pertama kemudian mau ke rumah sakit rujukan ke tipe apa dulu baru apa dulu. Itu yang saya mau jelaskan berikut. Jadi di dalam sistem rujukan terpadu atau namanya SISRUTE, ini program Kemkes, terintegrasi sistem rujukan terintegrasi SISRUTE, ya toh? Itu ada di komputer. Jadi kalau dari rumah sakit di Kota Mobagu, orang mau rujuk ada di komputer. Nah sekarang mudah-mudahan mau diatur SISRUTE rumah sakit kecil tidak terbuka untuk rujukan ya, tidak terbuka untuk rumah sakit RSUP Malalayang. Karena kalau semua rujuk Malalayang rupa sekarang ini terjadi. Jadi full. Overload. Full kesiang, orang dokter lama sekali antri. Saya bilang sakit apa? Sakipuru dokter. Sakipuru karena apa ya? Mungkin appendix ya. Appendix urusan rumah sakit tipe C paling besar. Kecuali orang Manado bilang pica dokter DP blender daram pica. Itu urusan tingkat di Malalayang rujuk. Mudah-mudahan masih bisa diselamatkan begitu ya. Dan sekarang saya mau jelaskan untuk rumah sakit rujukan tipe ada namanya pengampu rujukan pemerintah ya. Itu jangan lupa ada sekarang rumah sakit provinsi yang besar. Semua dokter ada, alat-alat lengkap, canggih. DP nama rumah sakit rujukan provinsi. Jadi di bawah rumah sakit rujukan ada rujukan regional, misalnya Bola Mongondo Raya di Pebundayan, Minahasa Selatan dengan Meatball Team sebagian itu di Noongan. Kemudian di Walanda Maramis, Bitung, Minut dan sebagian Manado ujung sana itu di Walanda Maramis. Itu rujukan regional, kepulauan di Liong Kendage. Semua itu rujuk ke RSUD provinsi, bukan ke Malalayang. Oh gitu. Karena rumah Malalayang tipe A, gitu ya. Jadi rujukan ke rumah sakit daerah. RSUD provinsi atau yang tipe B itu populer, tipe B itu udah bilang RSUD ODSK. Nah, jadi populer begitu sekarang. Tanin tahu kalau berikut mau mengganti nama bagaimana, iya toh? Jadi ini yang masyarakat perlu tahu. Rujukan itu tipe A artinya akhir ikhtiar manusia di RSUP Profesor RD Kando. Jadi jangan sakit sadiki, sakit kepala, kakando. Soalnya di situ banyak spesialisnya enggak. Ada RSUD Manado sekarang. Ya, setelah puskesmas rujuk ke RSUD Manado atau mana yang dia dekat. Ya, ini bukan pesan sponsor ya, tapi misalnya orang Paldua, orang Ring Road ada Hermina, atau kalau Minahasa Utara bagian sebelah sini ada rumah sakit
sentra medika, itu kan. Mudah-mudahan makin banyak karena semua rumah sakit sekarang full. Makanya keluhan masyarakat sering, dokter, turun dong kasih biar, tapi bukan kasih biar, antri. Ada lain berbilang, dokter, turun suci bubu, jatung, kemudian picak kepala, kemudian dokter suci bubu darah dong kasih biar. Tapi bilang tahan dulu karena pasien baku antri, ada yang sakit lebih berat. Kalau picak kepala dalam arti kan DP kasar bilang jangan mau bikin mati. Cuma cibubu tahan aja dulu. Tapi kasihan kalau orang sakit puru, misalnya batu ginjal, batu empedu, itu sakit sekali. Atau appendix, blender darah, orang bilang. Begitu informasi, mudah-mudahan orang bisa buka siapa yang ada keluhan. Karena badan pengawas, orang berfungsi untuk menerima keluhan. Nanti kalau boleh tindak lanjut, DP unit komplain ada di dinas kesehatan, ada unit pengaduan. Nanti kalau rumah sakit orang. Jadi jangan lupa rujukan. Ada rujukan regional, ada rujukan provinsi. Belum kayak RSUP Malayan, terakhir itu. Jadi rumah sakit rujukan provinsi, DP nama rumah sakit RSUD provinsi yang dulu rumah sakit jiwa. Tapi semua mesti, tapi kalau misalnya sakit, mau suka kemana, itu misalnya sakit emergensi ya, langsung IGD yang tak perlu rujukan. Dia udah bilang, dokter, tuh langsung sakit sekali tuh dokter, mau ambil rujukan di mana? Langsung juga IGD. Itu DP rumus. Ke rumah sakit terdekat. Terdekat, rumah sakit kecil besar. Kalau orang Malalayan tentunya langsung Malalayan. Orang Sario langsung DSK. Itu kalau kasus emergensi darurat, sakit puru atau muntah-muntah, apakah dia atau makhluk, kejang-kejang. Jadi langsung rumah sakit terdekat lewat gawat darurat. Makasih ya. Oke, terima kasih untuk narasumber kita di pagi hari ini, Dr. Tubagus DE Abeng MMR MKes Fiskua, yang sudah mengedukasi kita semua di pagi hari ini terkait pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit. Beliau merupakan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Utara. Baik keluarga sehat, untuk Anda yang sudah mengikuti, terima kasih banyak. Anda bisa mengikuti program Talk Show Kesehatan Radio Suara Sehat di setiap hari Kamis pukul 10 pagi sampai dengan selesai. Dan saya Natali yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih untuk atensi Anda. Sampai kita ketemu lagi di lain waktu.